Hai Teens, seperti yang sudah kalian ketahui, pada hari ini kita melakukan WDYT, yaitu program 3 bulan yang dilakukan oleh TG. Tapi hari ini kita mau bahas tentang apa nih, Ceh? Nah, tema hari ini ya teman-teman, itu benar-benar tema yang relate banget sama kehidupan remaja, yaitu tentang insecurities. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan kita sama dua contoh yang di sini yang udah siap banget, udah matchingan nih batik-batik semua, pasti keren banget sih hari ini. Kita mau doa dulu ya teman-teman, boleh minta contoh Rio buat mimpin kita dalam doa. Ya teman-teman, sebelum kita mulai mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk kesempatan malam hari ini sebagai remaja-remaja kembali bersekutu. Ya Tuhan, pimpinlah kiranya perbincangan kami malam hari ini, khususnya ketika kami membicarakan tentang insecurity. Kiranya Tuhan tolong kami boleh melihat diri kami dengan benar sebagai ciptaan Tuhan yang berharga di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, pimpinlah waktu ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, jadi selama ini kan kita tahu insecurity itu dari pandangan sudut kita sendiri ya. Terus sekarang kita mau dengerin nih, Ceh, dari pandangan kedua contoh nih, contoh Yeskiel sama contoh Rio tentang apa itu insecurity. Boleh dipersilakan contoh? Ya, saya dulu ya mungkin ya. Oke, ya insecurity itu ya kita tahu ya teman-teman, pada umumnya insecurity itu rasa tidak aman. Nah, rasa tidak aman yang menyebabkan seseorang itu bisa menjadi gelisah, dia bisa menjadi ketakutan, dia bisa merasa malu, tidak percaya diri gitu ya. Sebenarnya ada banyak hal sih yang menyebabkan insecurity ini, bisa jadi karena faktor dari dalam dirinya. Misalnya, dia punya anggapan yang jelek tentang dirinya, anggapan yang negatif bahwa dirinya tidak bisa apa-apa. Yang kedua, faktor dari luar. Misalnya, orang berkata negatif tentang dia dan dia menyerap perkataan itu dan dimasukkan ke dalam dirinya. Sehingga itu membuat dia menjadi tidak percaya diri, menjadi pemalu, menjadi orang yang sangat-sangat gelisah, takut dan sebagainya sih. Kurang lebih penggambarannya seperti itu sih tentang insecurity. Contohnya mungkin? Ya, kalau insecurity itu definisinya sangat banyak ya. Kalau saya secara pribadi mencoba secara sederhana memberikan definisi, saya berikan definisi tanda kurang, ya, atau deficiency ya, division. Mengapa sederhana? Kalau kita letakkan berbagai bidang ditambah tanda kurang, nah disitulah muncul insecure. Misalnya secara sederhana, bidang ekonomi kurang duit nih, insecure ya. Nah kemudian bidang sosiologi kurang pergaulan, insecure. Kemudian dari sisi estetik kurang cantik, insecure. Kemudian dari sisi mana lagi, biologis ya, kurang dopamin, kurang percaya diri, waduh insecure ya. Jadi kurang itu ya, kurang itu adalah menyebabkan insecure. Iya. Menarik sih pandangan-pandangan contoh kita ya. Iya, Ceh. Iya, Nah, iya. insecure ini kan benar-benar relate gitu kan di dalam kehidupan, khususnya apalagi anak-anak remaja nih, Ceh. Iya, benar-benar. Nah, terus kemarin kita ada buka pertanyaan dari Sekrito kan, Ceh. Iya. Nah, hari ini kita mau bacain pertanyaan-pertanyaan itu yang akan dijawab oleh kedua contoh, tapi mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mirip kita akan jadiin satu. Pertanyaan pertama ini apa nih, Ceh? Ini pertanyaan yang paling umum sih ya. Banyak banget yang bertanya nih contoh, insecure itu wajar atau enggak sih dialamin? Ya, mungkin semua orang, menurut contoh ya, semua orang itu pasti punya insecure-nya. Kenapa? Sebab semua manusia itu sudah jatuh dalam dosa. Nah, manusia berdosa itu pasti punya satu rasa apa ya? Misalnya iri hati, membuat dia jadi insecure. Dan banyak hal lainnya sih sebenarnya bisa menyebabkan dia jadi insecure. Tadi pertanyaannya, insecure itu wajar atau enggak? Nah, mungkin lebih ke sini sih. Insecure itu menjadi tidak wajar ketika insecure itu mencengkram hidup kita. Nah, setiap kita manusia berdosa. Contoh pikir selevel kecil apapun dan sebesar apapun, kita pasti punya rasa insecure. Tapi ketika insecure itu sampai mencengkram hidup kita, membuat kita menjadi orang yang sangat pemalu, sangat gelisah, sangat penakut, dan tidak bisa melihat diri kita dengan baik, barulah insecure itu menjadi tidak wajar. Nah, jadi kita perlu perhatikan levelnya dulu nih, sampai selevel apa gitu. Iya. Boleh dari contohnya Yeskiel juga. Ya, kalau saya juga setuju ya dengan pandangan contoh Rio ya, bahwa ini adalah suatu hal yang wajar. Selagi kita adalah manusia, kita pasti insecure. Kenapa? Karena makna sebagai manusia kita artinya terbatas. Ya, banyak hal di luar jangkauan kita, di luar kemampuan kita. Kita tidak bisa dengan 100% mengontrol akan masa depan kita. Maka selagi kita adalah manusia, ya
is to very normal jika kita insecure ya. Tapi sekali lagi yang tidak wajar itu adalah insecure yang berlebihan ya, sampai membuat kita merasa diri kita tidak layak gitu. Bahkan merasa diri itu ya bagaikan merendahkan martabat kita juga sebagai manusia gitu loh. Misalnya, aduh, kita tahu bahwa manusia itu dicipta begitu luar biasanya oleh Tuhan. Tapi sampai kita tidak bisa melihat hal-hal seperti ini, ya itu adalah suatu hal yang saya rasa perlu kita perhatikan. Iya, artinya bisa kita tahu ya kalau sebenarnya insecure itu benar-benar wajar sih buat kita manusia. Tapi nggak boleh nih si insecure itu menjerat kita dan akhirnya membuat kita terlalu Berlebihan ya, iya Cek? benar. Jadinya berlebihan, jadinya nggak percaya diri sampai sebegitunya. Nah, boleh lanjut dong ke pertanyaan selanjutnya. Nah, kalau tadi kan kita sudah dengerin tentang insecure kan, gimana sih contoh apa penyebab kita menjadi insecure? Karena insecure kan kata contoh sendiri rata-rata orang ngalamin insecure. Itu tuh kenapa? Gitu nah contoh. Ya, mungkin contohnya silakan. Oke, nah sederhana kita kasih ilustrasi ya. Kalau ada asap pasti ada api, betul ya? Iya. Nah, ada penyebab. Nah, rata-rata kalau kita menganalisa dari berbagai sisi, biasanya itu dikasih tahu penyebabnya itu secara umum. Seperti ada asap, ada api, tapi kurang memberikan suatu pertanyaan yang lebih mendalam lagi, yaitu sampai dari mana datang apinya. Ya, nah sering sekali misalnya mendefinisikan dari insecure hanya dibatasi oleh simptom-simptom, ciri-ciri daripada insecure, kemudian faktor-faktor penyebab. Ya, tetapi tidak masuk ke dalam kausa pertama, sumber pertama kali ya. Ya, jadi ada yang lebih dalam, bukan sekedar api, tapi apinya dari mana. Nah, kalau dalam firman Tuhan kita tahu sendiri, itu bermula ya dari mana. Nah, kalau kita tanyakan ada beberapa jawaban. Yang pertama memberikan jawaban secara praktis. Dari mana sih datang insecure? Nggak tahu, dari dulunya emang begitu, manusia emang begitu, semua insecure. Nah, itu jawaban secara umum. Kemudian ada yang mengatakan bahwa faktor ini, faktor ini, faktor itu. Tapi ada pertanyaan lagi begini, apakah benar manusia dari sononya emang begitu? Ya, ini pertanyaan pertama. Kedua, apakah benar faktor-faktor ini adalah faktor-faktor penentu sehingga menyebabkan insecure? Nah, jawabannya kalau kita melihat justru tidak dalam firman Tuhan, karena kita dicipta bukan dalam keadaan insecure pertama kali. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa kita tidak dicipta secara division, ya, tetapi secara komplit, ya. Tuhan berkata, oh sangat baik, tapi karena dosa. Nah, jadi ini jelas salah mengatakan bahwa pertama kali manusia dicipta sudah insecurity dari dulu begitu. Tidak, dari dulu tidak begitu. Tapi ada satu penyebabnya, yaitu manusia jatuh ke dalam dosa. Nah, setelah jatuh ke dalam dosa, maka muncullah yang namanya kekhawatiran-kekhawatiran. Yang faktor selanjutnya, yaitu tadi di awal contoh Rio katakan ada faktor eksternal dan faktor internal. Nah, saya sangat suka dengan narasi daripada firman Tuhan itu sendiri. Kita melihat ada beberapa insecure yang terjadi dari internal dan eksternal. Nah, dari internal apa? Manusia sembunyi, ketakutan. Dulunya mereka bebas ya, jalan-jalan, nggak ada rasa takut. Tapi saat mereka berbuat salah, mereka jatuh dalam dosa, melanggar perintah Tuhan, mereka sembunyi nih, insecure ya, ketakutan. Kemudian apa yang terjadi? Mereka juga menyalahkan satu sama lain. Mengapa menyalahkan? Karena kalau saya yang salah, berarti saya dalam posisi yang tidak diuntungkan. Daripada saya begitu, saya harus lemparkan kepada orang lain. Nah, ini juga bentuk insecure ya, dari dalam ketakutan diri manusia. Nah, itu disebabkan ya relasi kita dengan Tuhan ada suatu yang kurang ya. Dulunya kita yakin bahwa kita memiliki relasi yang erat, Tuhan jaga kita. Tapi sekarang, waduh, kayaknya saya udah melanggar nih, apa yang terjadi, kita jadi insecure. Kemudian ada faktor-faktor eksternal yang membuat kita insecure akibat kejatuhan. Nah, apa misalnya sederhana bahwa dulunya kita di dalam Taman Eden diciptakan itu tidak perlu yang namanya adaptasi. Kenapa? Karena kita dikatakan semua sangat baik, tanaman itu bisa menghasilkan bagi kita. Tetapi menariknya dikatakan setelah kita jatuh, kita dituntut untuk bekerja, mengolah tanah. Nah, pertanyaan, kalau tanah itu tidak menghasilkan bagaimana? Kalau saya kurang giat bagaimana? Kalau saya kurang mampu bagaimana? Nah, jadi daripada suatu hal yang semua Tuhan sudah sediakan, sekarang berpindah seolah-olah saya gara-gara dosa semua harus saya tanggung nih, kemampuan saya. Nah, manusia terbatas. Tanahnya bagaimana, pekerjaan saya nanti tidak menghasilkan, bagaimana, muncul kekhawatiran. Dan dunia rusak, berubah-berubah terus, sehingga kadang
polusi kadang baik, kemudian sekarang corona, nggak tahu apa yang terjadi, terlalu cepat saya insecure lagi. Kemudian ada faktor penghukuman, kita hidup di dalam penghukuman, bayang-bayang penghukuman, yaitu kita akan tua, mati. Nah maka setiap orang yang sudah tua biasa insecure. Kemudian orang mikirkan nanti mati kemana, insecure lagi ya. Dan terakhir dari narasi firman Tuhan jelas kenapa insecure, faktor eksternal, iblis. Iblis ya yang membuat kita insecure, berikan narasi-narasi palsu, menggoda kita dan sebagainya sehingga kita insecure. Oke, contoh Ya, kalau saya mungkin secara praktis melihat ya, mengapa insecure bisa terjadi. Ada banyak faktor. Yang pertama mungkin penolakan. Ketika seseorang merasa tertolak, maka dia akan mungkin bertanya, apakah saya setidak bisa itu sampai saya ditolak, dan pada akhirnya bisa menjadi insecure. Yang kedua mungkin faktor dia menerima kritik dari orang lainnya. Nah, kita tidak bisa menghindari bahwa dalam hidup kita itu ada orang yang suka dengan kita, tapi ada juga para haters nih, yang apapun yang kita lakukan dinyinyirin nih sama dia nih. Nah, ada orang-orang seperti itu. Nah, kalau kita tidak punya standpoint dalam hidup kita tidak punya karakter yang kuat dan melihat diri kita di dalam Tuhan, kita bisa jadi mengambil perkataan-perkataan mereka, kemudian memasukkan dalam diri kita dan menjadi insecure. Yang ketiga yang paling sering ini bicara tentang membandingkan diri ya. Nah banyak nih ya mungkin di kalangan remaja yang suka membandingkan dirinya dengan teman-teman sepergaulannya ataupun dengan artis-artis Korea mungkin ya. Kim So Hyun. Contoh cuma tahu itu. Iya. Oke, jadi ya pada akhirnya karena membandingkan dan merasa kok dia plus saya minus ya, kata contohnya tadi ya, kok insecure itu kurang gitu ya, merasa dirinya kurang ketika dia membandingkan, akhirnya hidupnya nggak bisa lagi fokus pada Tuhan sudah kasih kamu seperti ini berkat Tuhan, dan ini adalah sesuatu yang Tuhan percayakan padamu untuk kamu kerjakan, dan lewat hidupmu pun Tuhan mau Tuhan dimuliakan gitu. Nah jadi faktor-faktornya mungkin seperti itu sih. Nah, kan tadi lebih menjelaskan gimana awal mulanya insecure itu dari mana. Nah, kalau misalnya insecure kan kita tahu nih, nggak cuma dari internal aja, dari diri sendiri yang merasa kurang mampu, tapi juga ada faktor-faktor dari luar. Misalnya suka dibandingkan dari teman-teman sendiri, orang tua. Nah, itu gimana ya? Apakah ada nih dari Alkitab sendiri contohnya dari dulu? Ya, kalau bicara contoh Alkitab ya, contoh ada beberapa tokoh Alkitab yang ya bisa dibilang insecure mungkin ya. Musa, ingat ceritanya ya Musa ya, ketika Tuhan panggil, Musa bilang apa? Tuhan, aku nih petah lidah, aku nih nggak bisa ngomong dengan baik, itu bagaimana bisa pimpin bangsa Israel, tunjuk saja itu Harun gitu kan. Nah insecure kayaknya Musa ini ya. ya tapi ini merasa diri lemah sih, tapi pada akhirnya kita tahu Tuhan kuatkan ya. Kalau dari Alkitab ada juga tentang Gideon ya, ketika Tuhan panggil dia gitu kan, dia mengatakan aku masih muda, aku ini lemah gitu, jadi ya dia merasa tidak bisa, tapi pada akhirnya Tuhan ajarkan apa? Bukan lihat dirimu, tapi ketika engkau mau Tuhan pakai, lihat Tuhan gitu. Pada akhirnya harus melihat diri kita di dalam Tuhan dengan benar gitu, baru kita mungkin bisa menangani nih masalah insecure ini gitu. Ya, kalau saya melihat dari Alkitab ya, contoh Alkitab misalnya ada juga orang yang merasa insecure, misalnya Bapak beriman Abraham. Abraham betul. Ya, selevel Abraham kita katakan Bapak beriman, hebat. Tuhan panggil, ayo pergi kemana ya? Nggak tahu ya kemana, tapi pergi aja ya. Meninggalkan semua harta gemilap dan juga segala keberhasilannya untuk pergi ke suatu tempat yang nggak tahu kemana gitu. Iman ya. Tetapi pernah ada masa di mana Abraham takut kalau istrinya diambil orang. Jadi sehingga dia harus berbohong dan sebagainya. Ya, itu juga ada satu insecurity yang disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu lingkungannya. Dia kemudian ada ketakutan bagaimana kalau istri saya diambil, kemudian saya dibunuh dan sebagainya, sehingga menyebabkan dia harus berbohong. Ya, artinya memang karena dosa sendiri ya dimulai. Betul, iya. Betul. Jadinya ke bawah-bawah kena semua deh insecurity-nya. betul. Nah, tadi kan kita sudah dengar ini kan, ada beberapa tokoh yang ngalamin insecure itu. Gimana sih contoh cara mengatasi rasa insecure itu, dan ada nggak sih ayat-ayat penguat yang berkaitan dengan insecure tersebut? Ya, hal yang paling penting adalah kita perlu kenal siapa diri kita di dalam Tuhan sih. Nah, contoh ingat satu ayat ya dari Efesus 2 ayat 10, contoh bacain ya. Efesus 2 ayat 10, karena kita ini buatan Allah. Nah, ini poin penting, kita tuh diciptakan di dalam Tuhan. Diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya,
Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah teman-teman, poin yang penting adalah kita itu diciptakan oleh Allah. Dan Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Nah kita tuh diciptakan sangat wonderful gitu. Jadi sebenarnya kalau kita kembali pada dasar penciptaan ini, kita harusnya melihat diri kita tuh sangat berharga loh. Tuhan menciptakan kita sungguh amat baik. Yang kedua bukan cuma itu. Ketika manusia berdosa, Tuhan kasih Tuhan Yesus gitu. Sehingga kita diciptakan baru di dalam Tuhan Yesus. Sebegitu sayangnya Tuhan sama kita gitu. Tuhan lihat kita sebegitu berharganya sampai anaknya sendiri dia berikan bagi kita demi menebus dosa kita gitu. Dan yang ketiga gitu, Tuhan mengatakan bahwa hidup kita itu diciptakan untuk melakukan perbuatan yang baik, pekerjaan yang baik yang Tuhan siapkan. Artinya lewat hidup kita, keberadaan kita, seperti apapun kita saat ini gitu ya, lewat kekurangan, lewat kelebihan kita, Tuhan tuh mau pakai kita untuk sesuatu loh. Ada maksud Tuhan ketika menciptakan kita, Tuhan mau kita memuliakan Dia. Itu sih dari contoh dari Efesus 2 ayat 10 tadi. Mungkin contohnya ada pandangan ayat lain? Kalau ayat banyak ya, karena Banyak. di dalam seluruh firman Tuhan sebenarnya intinya mau kasih tahu kita bahwa kita adalah manusia yang berdosa, tidak layak, tetapi dicintai. Ya, kita sembunyi, dicari Tuhan. Iya. Ya, kita jatuh, diangkat Tuhan ya. Tetapi ada satu ayat yang menguatkan saya, khususnya kalau dalam keadaan insecure ya, saya pun sebagai manusia juga pernah insecure ya. Bukan berarti saya hamba Tuhan saya kebal juga. Oke, bisa tolong Lala bacakan mungkin Yohanes pasal 14 ayat 27. Ya, Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya. Ini adalah damai sejahtera yang Tuhan berikan, katanya jauh lebih besar dari apapun yang di dunia dan membuat kita tidak gelisah dan tidak gentar. Ya. Benar banget sih. Habisnya mendengar dari tadi contoh-contoh bercerita dan juga memberikan ayat-ayat penguat, teringat karena biasanya kalau orang insecure tuh mikir buat apa sih aku hidup gitu, merasa nggak ada tujuan hidup. Tapi waktu diingatkan kembali, waktu kita diciptakan sama Tuhan, kita itu pasti ada tujuan diciptakan gitu. Itu juga waktu kita mengalami kehidupan ini kita harus jangan sampai gentar karena Tuhan pasti menyediakan damai sejahtera gitu sih. Nah, boleh lanjut lagi nih, pertanyaannya masih banyak habisnya. Silakan. Nah, nih contoh kasus ya, contoh. Ini ada salah satu teens yang bertanya. Kita tahu dong film Imperfect yang benar-benar viral banget kemarin kan. Apalagi dia menceritakan bahwa kalau cantik itu nggak perlu harus badannya ideal, ya gitu. Contoh nonton nggak ya contoh? Kalian janjian ya kita. Iya, saya sudah nonton sih. Udah ya, saya belum sih. Iya. Kira-kira gambarnya nampak tadi ya. Tadi. Nah, itu salah satu film yang menunjukkan kalau nggak boleh insecure. Dia itu juga ada teensnya itu bilang sudah nonton Imperfect nih, sudah membaca-baca tentang insecurity, cara menghadapinya, baca kata-kata motivasi, tapi kenapa ya masih ada rasa insecure di dalam dirinya gitu? Boleh dijawab ya? Ya, kalau seseorang itu tidak, maksudnya dia sudah mencapai level tidak bisa, sudah secure, sebenarnya dia tidak perlu nonton itu kan. Ya justru dia nonton karena dia insecure kan. Nah sekarang dia nonton film yang membuat dia source-nya secure tapi tetap tidak secure. Jadi kemungkinan dua. Yang pertama, perlu nih diperbanyak lagi bacanya, ya, baca-baca hal yang berhubungan tentang itu. Mungkin cuma sekali jadi kurang masuk, mungkin diperbanyak. Tapi yang kedua yang lebih penting saya rasa, kembali kepada yang pertama saya katakan bahwa insecure itu berkaitan dengan tadi division, kurang. Ya, berarti harus dipenuhkan lagi. Nah, dipenuhkan dengan apa? Yaitu benar-benar dipenuhkan oleh Tuhan itu sendiri. Ya, jadi selain mencari ya buku-buku, ya film-film, tentu ada satu hal yang di dalam itu yang harus diisi dengan Tuhan, relasi dengan Tuhan. Kemudian dengan selain membaca buku-buku kata-kata emas, motivator-motivator, ada baiknya ya kembali baca banyak firman lah. Firman Tuhan. Iya. Kalau saya lihat ya, selama kita hidup di dunia ini, rasanya hampir tidak mungkin kita 100% secure ya. Nanti kalau udah di surga kayaknya ya. Nanti tapi gini sih, ya kembali pada prinsip utamanya tadi, karena semua manusia berdosa ya. Ya sudah nonton film Imperfect, sudah baca kata mutiara, masih insecure, masih wajar lah karena kita masih hidup di dunia. Asal prinsipnya tadi,
jangan sampai insecure, rasa tidak aman itu mencengkram hidupmu sih. Ya, setuju. Contoh inget tuh film Imperfect punya kutipan ya. Apa ya? Tidak perlu sempurna untuk jadi bahagia ya. Iya. Ya memang kita di dunia tidak sempurna sih memang ya. Dan kita di dunia ini kita masih berdosa, kita juga masih hidup dalam daging. Kita nggak bisa sempurna gitu. Tapi banyak kebahagiaan yang Tuhan berikan di dunia ini yang bisa kita nikmati, bukan? Betul. Gitu. Dalam diri kita sendiri, dalam lingkungan kita gitu, banyak kebahagiaan yang Tuhan berikan. Itu sih mungkin. Oke, nah lanjut nih contoh. Ini ada kayak contoh kasus gini. Mungkin terlihat lucu sih contoh, tapi ini mungkin dirasakan sama anak-anak remaja nih. Biasanya sih kalau anak-anak remaja ngerasain tuh ngemendam gitu. Nah contoh, gimana sih kalau misalnya kita punya doi yang circle-nya itu kawan-kawannya cantik-cantik atau ganteng-ganteng, dan dia tuh merasa insecure contoh. Gimana itu? Nah, kamu insecure karena kamu suka sama seseorang tapi lingkungannya dia tuh mungkin yang cantik-cantik gitu ya. Nah, ini sih ya tadi sekali lagi ya, karena mungkin kenapa bisa terjadi begitu, karena dia belum bisa melihat dirinya dengan dalam artian dengan seimbang mungkin ya. Bisa jadi banyak orang sebenarnya juga insecure dengan dirimu ketika dia lihat kamu. Jadi gini, jangan terlalu insecure gitu. Ketika kamu merasa kamu tidak ada apa-apa gitu ya, kamu merasa bahwa kamu tuh kok kurang gitu. Bisa jadi sebenarnya banyak loh orang yang insecure ketika lihat kamu juga. Belum tentu kecantikan itu segala-galanya, bukan? Nah, jadi gini sih, lebih ke kayak kita tuh perlu berdamai dengan diri kita sendiri. Kita melihat diri kita dengan seimbang bahwa ya bagaimanapun aku dikasihi Tuhan, aku diciptakan Tuhan, dan lewat diriku Tuhan ingin pakai aku untuk sesuatu gitu. Nah tapi prinsip pentingnya adalah kita perlu berdamai dengan diri kita sendiri, melihat diri kita dengan seimbang, jangan sampai menuntut diri terlalu berlebihan gitu. Yang kedua ya, temukan potensi-potensi kita juga gitu, dalam artian yang sekali lagi tadi, kecantikan bukan segalanya. Banyak hal yang mungkin kamu bisa lakukan, banyak hal mungkin yang kamu bisa buat dengan karya gitu, itu pun juga bisa membuktikan sesuatu dari dirimu gitu sih. Ya gimana contoh Yeskiel juga nih? Ya kalau saya melihat khawatirnya kenapa ya, biasa insecure-nya ada dua kemungkinan. Yang pertama, takut nih doinya direbut ya. Yang kemudian yang kedua, takut kalau dibandingkan dengan wanita lain gua kurang sebanding dengan mereka ya. Tapi menurut saya itu kecantikan tuh relatif. Ya saat saya merasa kayaknya dia lebih cantik, bagi orang biasa aja ya. Dan saat kita mengatakan dia lebih cantik, orang itu mungkin bilang dia cantik loh ya. Jadi sangat relatif ya. Nah begitu, jadi jangan menganggap orang-orang cantik, mungkin kamu juga cantik ya. Oke. Kemudian takut doi direbut gitu. Nah segitu rendahnya engkau memandang doi, masa hanya melihat fisik dia bisa kabur? Kalau memang begitu, pertanyaan masih pertahankan gak ya begitu? Ya gitu ya, soalnya lebih daripada fisik lah, maksud melihat integritas dan sebagainya, komitmen kalian dan sebagainya. Nah ya, kalau saya melihat sendiri begini, orang ini ya, pribadi yang memiliki insecure perlu ya dua hal. Yang pertama, menanamkan self image, gambar diri, dan self esteem, yaitu harga diri. Nah self image ya sejelas tadi sudah dikatakan dari contoh Rio bahwa kita dicipta sesuai dengan gambar dan rupa Allah ya, Kejadian 1 ayat 27. Ya itu adalah image kita, gambaran kita. Ya siapa saya ya, mengapa saya cantik, mengapa saya indah? Ya karena saya dicipta Tuhan, gambaran Allah ilahi. Kemudian harga diri, self esteem. Nah harga diri saya dibentuk dari apa? Bukan daripada apa yang saya capai, tapi apa yang Tuhan berikan. Nah ada gambaran ya, simbol 3 gambaran yang selalu mempengaruhi self esteem saya, harga diri saya. Yang pertama, tanah liat. Tuhan menciptakan kita dari debu tanah liat ya, tanah liat. Tapi dikatakan Tuhan membentuk. Wah itu ada satu penggambaran yang sangat, Tuhan membentuk ya, jelas ya, kalau membentuk itu perlahan dan sebagainya, bukan pakai kaki sembarangan gitu ya. Ya ini membentuk. Nah, itu ada suatu. Dan kemudian di dalam misalnya Mazmur 139 ayat 13 bahwa Tuhan menenun kita di dalam buah kandungan ibu ya. Kita ditenun, ada gambaran tenunan ya. Kemudian ada penggambaran juga di misalnya kitab-kitab Nabi bahwa kita dibentuk seperti tanah liat yang dibentuk oleh Tuhan, yang sudah dihancurkan kemudian dibikin ulang. Nah gambaran-gambaran seperti itu. Dan terakhir gambaran salib.
salib itu benar-benar, wah, harga diri saya dibangun di salib itu. Nah, 3 gambaran membantu, tanah liat, kemudian juga tenunan ya, kayak menenun, kemudian salib. Nah, itu membentuk harga diri yang sangat baik bagi setiap kita. Memang anehnya kita sendiri itu diciptakan benar-benar cantik gitu Betul. ya. Tapi ya memang pandangan manusia sendiri sih yang membuat yang lain itu relatif. Tapi harus diingat memang karena nggak semua rasa suka itu cuma dari fisik aja. Iya, betul Iya. sekali. Itu hanya Iya. harusnya benar-benar diingat sih sama remaja-remaja sekarang ya. Iya, iya. Nah, tadi kan masih bahas tentang insecure yang belum mempengaruhi banget gini. Karena tadi contoh bilang kan, insecure itu wajar-wajar aja, tapi nggak wajar pada saat dia sudah mencengkram diri. Iya. Nah, tapi banyak banget sih remaja-remaja sekarang yang membuat insecure itu sudah mencengkram diri mereka sampai pada tahap mempengaruhi psikis mereka, mulai merasakan depresi misalnya, atau sampai mereka mulai berpikiran untuk self injury, bahkan sudah suicidal thought. Itu gimana ya sudah? Saya rasa ya kalau misalnya udah sampai ke psikis, menyiksa diri, langkah medis mungkin bisa Iya. diperhitungkan salah satunya ya. Dan kemudian mungkin mulai daripada orang-orang terdekatnya, ya bagaimana membantunya. Kemudian juga dia sendiri juga harus mungkin mencari pertolongan kepada orang yang dia anggap bisa dia aman bersamanya, secure bersamanya, misalnya juga kepada teman-temannya, sahabatnya, keluarganya, atau bahkan kepada hamba Tuhan, gereja. Nah, itu sangat penting. Tapi kalau sekali lagi kalau memang sudah sampai satu titik, ya perlu ada tindakan medis, saya rasa. Iya. Jadi perlu dari orang yang mengalaminya terbuka juga, terbuka mungkin dengan orang terdekat, dengan orang tua, dan kalau memang perlu, hal ini sangat perlu untuk ditindaklanjuti dengan tindakan medis. Bisa jadi psikiater itu sangat diperlukan sih. Nah, kalau misalnya kamu remaja-remaja, kamu tahu ada temanmu yang seperti itu, dia terbuka denganmu, ya contoh sarankan dia untuk berani bicara dengan orang tuanya, atau berani bicara dengan gurunya, atau guru agama, ataupun hamba Tuhan di gereja gitu. Setidaknya hal itu akan menolong agar tidak terjadi hal-hal yang lebih mengerikan ke depannya gitu, hal-hal yang lebih berbahaya nantinya. Artinya sudah memang kalau udah serumit itu, Betul. memang sudah harus minta bantuan orang lain juga gitu ya artinya. Nah, ini salah satu contoh kasusnya sih ya, contoh ya. Iya. Nah, yaitu diceritakan bahwa salah satu remaja mempunyai satu penyakit yang langka gitu loh. Ya gimana ya cara jelasinnya? Pokoknya dia itu punya penyakit yang mempengaruhi kulit dia itu. Jadi kelihatan berbeda gitu. Jadinya itu kalau misalnya remaja sendiri ya, Jel. Iya. Kalau cewek-cewek aja nih, jerawatan dikit aja rasanya udah Nggak insecure merasa banget. insecure gitu ya, Cek? Iya, Apalagi yang kayak gini yang Mm-mm. kelihatan cukup lebih parah dari yang namanya jerawat gitu. Karena kalau jerawat kan bisa hilang. Kalau ini Ya. tuh memang penyakit yang sudah mendarah daging gitu bahasanya, nggak bisa hilang-hilang lagi. Nggak Eh, terkontrol gitu ya, Cek, iya, kapan iya. timbulnya. Nah, jadi itu dia itu bercerita kalau misalnya dia itu takut kalau misalnya berteman dengan orang lain gitu, karena ada ketakutan dari diri sendiri kalau misalnya dia bercerita tentang penyakitnya, teman-temannya itu bisa jadi takut gitu, karena namanya aja penyakit langka ya, dan itu sangat terlihat di fisik gitu loh. Jadi waktu teman-teman yang mendekat, dia merasa aku kurang nih, nggak bisa, aku takut malah mereka menjauhi aku, malah takut sama aku, dan yang lain juga menjauhi gitu. Nah, kalau sudah sampai tahap ini, apa yang harus dilakukan ya? Ya, contoh ngerti sih, ini bukan hal yang kecil mungkin ya, karena memang bicara tentang sebuah penyakit yang dalam tanda kutip kronis, ini sudah hal yang besar. Dan memang ketika seseorang itu mengalami sebuah sakit yang parah gitu ya, ada beberapa tahapan yang terjadi setelah itu. Yang pertama pasti tahapan yang terjadi adalah dia grieving ya, berduka ya, dia sedih, kenapa kok bisa begini. Kemudian yang kedua masuk tahapan anger, marah, kok sakit ini terjadi gitu ya. Yang ketiga itu masuk tahapan denial, penolakan, enggak kok, aku nggak harusnya seperti ini gitu. Dan keempat tuh masuk tahapan yang namanya bargaining, dia mulai
berpikir coba dulu aku hidup tidak sembarangan, coba dulu aku seperti ini, coba kalau misalnya aku tidak terlahir dari keluarga yang keturunan seperti ini misalnya kayak gitu ya, bargaining. Dan kelima, dia mungkin masuk pada tahap depression gitu ya, dia mulai depresi tapi pada akhirnya dalam proses waktu dia mulai bisa menerima gitu ya. Nah mungkin teman kita ini dia sedang masuk tahap awal ini ya, tahap-tahap awal di mana dia masih grieving, dia masih merasa marah, dia masih berusaha untuk mengembrace, menerima bahwa dia mengalami sakit ini. Dan ya kalau contoh sih cuma bisa bilang bahwa sakit ini pun ada maksud Tuhan yang ingin Tuhan nyatakan sih. Dan cobalah terima bahwa memang ini Tuhan kasih penyakit yang memang tidak mudah, tapi ada satu maksud yang Tuhan berikan. Mungkin lewat hidupmu kamu bisa memberkati banyak orang juga gitu ya. Nah, ya dari situ gitu kamu mulai bisa lebih terbuka sih, dalam artian mungkin ketika ada orang yang mau menjadi temanmu atau orang yang dekat kepadamu, ya jangan menjauh. Dalam artian bisa jadi orang itu Tuhan berikan kepadamu untuk menjadi rekan seperjalananmu. Dan memang contoh mengerti tidak semua orang bisa menerima. Hanya jika kamu sudah punya 1, 2, atau 3 teman yang baik untukmu, yang bisa mengerti kamu, yang sudah bisa dekat dengan kamu, ya ketika ada waktunya kamu bercerita kepada dia, ya ceritakanlah. Dan jangan berpikir bahwa pasti dia tidak terima gitu, belum tentu gitu. Jangan berasumsi dulu, coba lakukan dulu. Dan kalau dia bisa menerimamu, siapa tahu dia bisa jadi caregiver gitu ya, orang yang peduli kepadamu, orang yang mengerti kamu ketika kamu sedang kambuh dan sebagainya gitu. Bahkan dia bisa menolong kamu gitu sih. Mungkin cerita ini mirip sama film Wonder ya, Ceh. Oh, Iya, ada iya. filmnya ya? Nggak pernah nonton kita nih. Itu film salah satu yang pernah ditampilin di TG Oh. pada Pada bulan Desember. Iya, pada Iya, movie iya. night waktu itu tahun Mungkin lalu. Iya. buat teman-teman yang merasa insecure, kalian juga dapat nonton film motivasi ini karena ini cukup bagus ya, Ceh. Iya, Benar-benar iya. ngajarin kita untuk bersyukur karena nggak selamanya yang kita pikirkan tuh sama yang kayak orang pikirkan. Betul. Iya, Iya. iya. Itu tadi kan baru contoh Rio udah menyampaikan pendapat. Kalau dari contoh Yeskel gimana nih? Kalau dari saya pribadi, saya mencoba memposisikan kalau saya seperti dia, jelas tidak mudah ya, tidak gampang. Kembali lagi saya melihat dunia ini penuh dengan penolakan, ya. Rasa sakit penolakan itu sangat tidak mengenakkan. Banyak hal di dunia ini kita bisa ditolak. Maaf, Anda tidak mencapai kualifikasi tertentu. Maaf, Anda tidak bisa karena begini. Saat kita mendengar masalahnya karena di kita akan merasa sangat sedih. Ya, dunia memberikan penolakan. Tapi walaupun kita ditolak oleh orang dunia, ada 2 hal yang memberikan kelegaan bahwa kita tidak ditolak oleh keluarga kita dan tidak ditolak oleh Tuhan. Iya. Ya, kalaupun keluarga kita menolak kita, Tuhan tidak menolak kita. Nah, ini adalah salah satu saya rasa kita perlu kembali sadar bahwa ada Tuhan yang tidak menolak kita dimanapun keadaan kita seperti apapun ya. Nah, ini adalah satu penting ya untuk kita semakin secure. Kalian boleh tolak saya, semua orang boleh tolak saya, tapi Tuhan tidak pernah tolak saya. Nah, itu penting. Kemudian dari sisi pribadi ini sendiri ya perlulah membuka diri, karena jika ada teman yang datang aktif ingin mengenal, mengetahui tentang dirinya, ya tidak salah untuk berbagi, ya, men-sharingkan kehidupan, men-sharingkan pergumulan, masalah. Ya siapa tahu dia mendapatkan sahabat. Betul. Nah, sahabat itu sangat penting. Amsal 17 ayat 17 mengatakan, saudara itu adalah orang yang ada dalam kesukaran, selalu bersama kita. Dan ada baiknya di dalam kesukaran ini ada teman-teman yang benar-benar mengerti kita, tidak melihat fisik, tapi benar-benar melihat, wah, karena dengan tulus menjalin relasi, bukan karena untung rugi ingin mendapatkan sesuatu. Nah, kalau kita punya teman seperti itu, kita harus benar-benar jaga, ya. Ya, kita punya banyak teman belum tentu sahabat. Iya, iya. Oke. Nah, dan kemudian ya penting sekali lagi belajar, kemudian nonton film apa tadi? Wonder. Wonder. Tapi saya lebih mau promosi baca Alkitab. Iya. Ya, Berdoa benar. ya. Iya, Ya. iya, iya. Artinya memang sulit buat salah satu teams kita yang mengalami hal ini, tapi memang susah, tapi pastinya bisa dilewati masa-masa sesulit ini. Yang penting seperti tadi menerima diri, lebih bersandar pada Tuhan, dan juga baca Alkitab seperti yang tadi dikatakan. Itu juga aku pernah lihat salah satu tokoh internasional gitu, dia model, punya masalah kulit juga, berbeda pigmen gitu, tapi dia menjadi salah satu model internasional
model gitu loh. Biasa kan Oh. model harus kulitnya bersih dan sebagainya, tapi dia bisa mencapai profesi model dengan kelainan kulit. Jadi menurut kita sendiri, kita bisa lihat dari pelajaran ini, namanya modelnya Winnie Harlow. Jadi walaupun ada yang berbeda dari kita nggak boleh insecure, kejar aja. Bahkan pekerjaan yang memerlukan fisik sendiri menerima dia gitu loh. Ya. Iya, betul. Ya, jadi sebenarnya insecure sendiri bisa dilawan, dan kita pun masih bisa berkarya dan memuliakan nama Tuhan meskipun banyak sekali kekurangan kita gitu sih ya. Ya, kita lihat ya dari tadi sebenarnya banyak banget sih pertanyaannya Cuan Tahu, tapi ya waktunya ya, Iya, karena betul. kalau bahas tentang insecurity 2 jam pun masih kurang Iya, kayaknya iya. ya. Ya, karena ini sudah pertanyaan terakhir, boleh minta dari Cuan Tahu ya, sekalian juga Cuan Tahu Rio buat merangkum Iya. tema kita hari ini. Ya, kalau saya sendiri secara pribadi, bahwa kekurangan di dalam diri kita hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan. Ya. Maka carilah Tuhan, pandanglah Tuhan, berpegang eratlah kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan yang bisa ya mengembalikan kita dalam wujud sempurna kita. Ya. Ya. Kalau saya mungkin lihatlah dirimu di dalam Tuhan gitu ya. Jangan peduli apa yang orang katakan, tapi peduli pada apa yang Tuhan katakan tentang siapa kamu. Karena Tuhan yang menciptakan kamu. Tuhan katakan apa? You are wonderfully created gitu ya, and beautifully made. Kamu diciptakan dengan sangat luar biasa dan kamu dibuat dengan sangat cantik oleh Tuhan gitu. Jadi sebenarnya ketika kamu melihat dirimu di dalam Tuhan, tidak ada alasan untuk kamu mendengar apa kata orang tentang kamu, tapi kamu boleh fokus kepada Tuhan yang menciptakan kamu, yang punya tujuan untuk hidupmu. Ya, kata-kata penutup tadi menutup sesi What Do You Think kita hari ini tentang tema insecurity. Jadi teman-teman boleh dikuatkan kembali bahwa insecurity itu wajar, tapi jangan sampai mengikat kita, dan selalu bersandar kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa kita itu dibuat dengan begitu cantiknya, dan jangan sampai insecure karena hal itu, teman-teman ya. Jadi boleh kita minta contoh Yeskia untuk menutup sesi What Do You Think kita pada malam hari ini. Mari ya. kita satu dalam doa ya. Ya. Tuhan, kami setiap daripada anak-anak-Mu yang Engkau bentuk kami dengan sempurna. Kiranya Tuhan, setiap kami dapat kembali disadarkan bahwa harga diri kami, gambaran kami harus kembali kepada apa daripada tujuan daripada Tuhan menciptakan kami. Tuhan, kiranya setiap kami, Tuhan, bisa menerima rekonsiliasi daripada-Mu. Kami bisa memaafkan diri kami juga bisa dalam hidup ini hidup lebih mencintai diri kami, mencintai satu sama lain, dan kemudian juga kami aktif menjadi pembawa-pembawa rasa aman bagi teman-teman kami. Jauhkan dari segala ketidakamanan di dalam diri kami, dan kami mau bersandar selalu kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau berdoa. Amin. Amin.